Kelengkapan dalam PTP, dalam TPS ini harus disaksikan langsung juga oleh saksi. Kenapa? Untuk menjaga-jaga, siapa tahu di dalam kotak tersebut ada hal-hal yang mungkin tidak berada di situ. Misalnya suara dari presiden dan wakil presiden warna abu-abu, siapa tahu tercampur dengan yang warna lain. Ya, itu harus dipastikan dengan baik bahwa dalam hal kelengkapan, saksi juga harus menyaksikan. Setelah dibuka, itu dibuka satu persatu, bukan langsung serentak. Setelah dibuka, diperlihatkan jumlah surat suara, kemudian dikunci kembali dan pastikan tidak ada surat suara yang masuk ke dalam kotak yang kosong tersebut. Karena ini bisa menimbulkan potensi surat suara tersebut tidak terdaftar nanti di C1 pada akhir pemungutan suara. Jadi kacau ini pemilihan kalau masih ada surat suara yang tinggal di dalam. Awasi setiap proses yang berlangsung. Jika Anda menemukan hal yang tidak sesuai dengan panduan, catat dan laporkan ke pengawas TPS. Bapak Suparto, silakan. Bapak ini masuk dalam DPTB atau daftar pemilih tambahan, di mana beliau adalah daftar pemilih yang beda provinsi. Artinya, ketika sampai di TPS, beliau hanya mendapatkan berapa suara? Betul, satu suara karena dia beda provinsi. Jadi dia hanya mendapatkan suara presiden dan wakil presiden. Kalau saya dapat satu suara, ya betul. Bahkan partai dari provinsi lain, jadi bapak punya satu hak untuk memilih, yaitu presiden. Kan saya sudah bawa 5. Kembali lagi, pemilih DPT harus membawa A5 dan KTP. Bagaimana dengan yang tidak membawa A5? Disuruh balik dulu. Membawa A5, karena A5 ini adalah bukti bahwa beliau adalah daftar pemilih tambahan dengan memilih surat suara sesuai dengan apa yang tercantum di dalam A5. Ya, walaupun dia bawa KTP, ya harus dilengkapi dengan A5. Bagaimana yang membawa A5? Ya harus ada KTP. Karena identitas dan A5 ini adalah penunjang bagi seseorang jika dia tercatat sebagai DPTB ataupun tercatat jadi DPK dan daftar pemilih tambahan di satu TPS. Bapak Suprapto ini KTP-nya dari provinsi lain. Oh, wakil presiden. Ya, nah, ini dia memastikan tidak ada tanda khusus bahwa dia telah memberikan suara. Seperti yang dikatakan tadi adalah orang yang memilih 2 kali dalam satu TPS, dia akan mendapatkan hukuman sesuai dengan perundang-undangan. Jika terdapat hal seperti ini, sebelum dia masuk harus disegah terlebih dahulu. Ya, saksi, pengawas TPS dan KPPS memastikan bahwa keberlangsungan pemungutan suara berjalan dengan baik. Berikan saran kepada KPPS jika ada hal yang menurut Anda mengganjal. Jangan asal main todong, jangan asal main sikat-sikut, karena di sini adalah tujuan kita menjadikan pemilu ini bersih dan aman. Itu mah jarinya. Nah, surat suara harus ditandatangani oleh ketua KPPS. Bagaimana dengan surat suara yang tidak ditandatangani? Berarti tidak sah. Karena perundang-undangan telah menegaskan bahwa surat suara sah adalah salah satunya ditandatangani oleh ketua KPPS yang berada di TPS tersebut. Begini Mbak ini termasuk daftar Pemilih DPK, daftar pemilih khusus, adalah pemilih yang memiliki KTP atau surat keterangan dari dinas kependudukan yang berada di desa atau kelurahan tersebut. Bagaimana dengan orang yang dari desa lain memilih di TPS bersatu? Tidak boleh, karena syarat DPK adalah dia harus benar-benar adalah orang yang tinggal di satu desa tersebut, bukan desa yang lain seperti transfer kemarin memilih di tempat TPS tersebut. Dan memilihnya pun antara jam 12 sampai jam 1 karena mereka khusus, ya ada jam tersendiri mereka ketika memilih, tidak mengikuti daftar pemilih tetap, yaitu dari jam 7 sampai jam 12. Mereka dari jam 12
sampai jam 1 siang. Ke pemilih khusus. Kemarin nanti kemarin dan pemilih tetap dan ternyata mau di sini saya lihat pemilih disabilitas seperti yang dijelaskan tadi adalah pemilih yang dia punya kelainan fisik. Nah, pemilih kelainan fisik ini dia harus didampingi. Jika dia ingin didampingi maka dia harus mengisi formulir C3. Bagaimana dengan yang orang tidak memiliki C3? Tidak bisa. Harus Anda tegaskan kepada KPPS jika akan menjadi pendamping dengan disabilitas harus ada formulir C3 sebagai bukti bahwa orang tersebut ada pendampingannya di dalam hal memilih. Pemilih yang disabilitas didampingi oleh seseorang tidak bisa mengintimidasi. Misalnya, ketika sampai di bilik suara, si yang disabilitas itu memilih nomor 1, yang paling tinggi nomor 7 atau 5 tidak bisa sama sekali. Jika ada hal seperti itu, tolong laporkan kepada pengawas TPS atau KPPS bahwa minta disuruh ganti pendamping yang seperti itu. Ya, karena dia mengintimidasi disabilitas yang menjadi pendamping di TPS tersebut. Bapak Gueri. Kewajiban dari KPPS 7 di bagian kita adalah tetap memastikan bahwa setiap orang yang memilih harus mencelupkan jarinya. Ya, ini adalah wajib karena seperti saya katakan tadi di awal, menjaga ada orang yang pilih kedua kalinya. Ini bisa potensi kepada TPS lebih dari 1. Suka-suka dia menghapus kamar, kemudian dia pilih TPS sebelah, bisa jadi dia menjadi DPK daftar pemilih khusus karena dia masih KTP di situ. Ya, tapi untuk menjaga hal tersebut ada petugas KPPS 7 yang memastikan bahwa setiap pemilih yang keluar sudah terdapat tanda khusus yaitu tinta. Oh, biar nanti dari tinta kalau dicoblos. Saksi harus mengecek formulir C7 yaitu formulir kehadiran dari daftar pemilih tetap. Ya, jadi Anda harus memastikan ketika mau sampai akhir pemilihan nama-nama yang terdaftar di C7 tersebut sudah memilih semuanya. Bagaimana dengan daftar tersebut yang belum ada memilih? Ya, ditunggu dulu atau sementara mengantri disuruh percepat untuk antriannya agar semua yang masuk dalam C7 tersebut tercover dalam pemilih atau pencoblos di satu TPS tersebut. Jadi saksi bisa memberikan saran kepada KPPS suruh cari kamar yang baru ke antri. Ya, kalau sudah diantri kan tidak gampang untuk memberikan surat suara. Bapak dan Ibu, kita akan melakukan penghitungan. Dalam hal perhitungan suara harus ada urutannya dari presiden sampai tingkat kabupaten. Bukan asal buka kalau kita bukan DPR provinsi, tidak. Itu ada urutannya. Jadi Bapak Ibu, jika ada KPPS yang membuka dari kabupaten harus memberikan saran. Tidak boleh seperti ini. Sesuai dengan buku panduan yang kami terima, nanti kalian akan dapat buku. Nah, seperti ini panduannya dari tingkat presiden sampai desa kabupaten kota. Surat pemilu. Saat dikeluarkan juga harus diperhatikan. Ya, bisa saja ada orang yang salah makasih, misalnya yang kabupaten dikasih masuk di presiden. Jadi harus diperhatikan surat suara semuanya sama presiden. Dalam hal memperlihatkan surat suara yang harus diperhatikan adalah harus memberikan secara lantang bahwa sah atau tidak dan diperlihatkan kepada saksi, pengawas TPS dan anggota KPPS yang berada di TPS tersebut. Jadi jangan lupa visi, ya, sah. Tidak bisa. Itu dilarang untuk hal pencoblosan karena semua orang yang berada di TPS harus mendengar dengan jelas bahwa itu adalah suara sah atau tidak sah.
Semua hasil ini akan disalin dalam portfolio C1 dan pastikan setelah selesai perhitungan Bapak Ibu mencatat dan dokumentasi Bapak. Jadi ketika didokumentasikan Anda punya catatan, Anda lengkap, Anda siap jadi saksi yang nantinya akan dipertanggungjawabkan pada Anda dari partai pengusung Anda, ya. Oke,